Orang tercerahkan itu bukan serta-merta nggak ada kesedihan, enggak. Orang tercerahkan itu tayangannya bisa saja sedih, tapi cuma bentar, dan dia merayakan kesedihannya. Oke. Tapi kalau orang pada umumnya, itu sedihnya muncul, kita menolak, kita perang. Akhirnya kesedihannya kayak stagnan. Oke. Jadi dualitas tetap akan terjadi, sedih dan bahagia. Itu akan bergantian. Interaksi payudara sama anak itu tergolong interaksi yang membentuk identitas anak. Jadi ketika dia menyapi, ibunya menyapi, belum waktunya selesai tapi diputus ASI-nya, si anak akan merasa ibunya tidak begitu mencintainya. Kemudian dia akan tumbuh dengan identitas orang yang tidak layak dicintai. Kemudian dia akan bertumbuh remaja, mungkin akan susah dapat pacar, atau susah dapat pasangan, atau mungkin diselingkuhi berulang kali. Intinya romansanya akan cenderung susah. Ketika kita mengontrol anak, potensi aslinya nggak muncul. Iya kan? Karena kontrol kita udah masuk. Udah tercetak lah dengan kontrol kita. Tapi ketika kita nggak ngontrol, nggak ngasih batasan secara struktural, itu potensi anak akan keluar. Dan semuanya akan tahu, oh potensi anak. Bagaimana cara Mas Riko men-trigger peserta workshop online maupun offline nanti di tanggal 19-20 atau tanggal 25 di Semarang, supaya kemudian dengan latar yang berbeda-beda gitu ya, identitas yang berbeda-beda, itu mereka bisa mengimplementasikan manifestasi berbasis kesadaran ini. Oke, nah jadi nanti masing-masing peserta harus mengidentifikasi identitasnya itu apa. Contoh misalnya, ini nih peserta ini. Iya, ini peserta misal. Nah, misal kita kan orang kan pasti ingat kan masa lalunya, oh aku gini. Nah, dari situ dia akan dapat kesimpulan, oh pondasiku identitas struktur yang terbangun ini. Kemudian kita bisa referral, open awareness untuk membubarkan identitas ini. Kemudian seenggaknya kita perlu stay lah seenggaknya kita biasakan kondisi open awareness itu selama 2 minggu lah. Kemudian kita pelan-pelan kita ganti sudut pandang identitasnya. Itu baru bisa. Tapi kalau kita masih mengira diri kita adalah identitas Riko yang ini, yang bla 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 bla, terus kita berusaha mengubah ke identitas lain, kan susah. Kita perlu membunuh identitas yang ini, yang which is kita kira diri kita adalah ini. Rela nggak kita membunuh diri sendiri? Nggak rela. Tapi kalau kita sudah mundur, oh ternyata aku bukan ini, gampang. Tapi kalau kita belum mundur, kita membunuh yang Riko yang sekarang, ya agak-agak goyang. Dengan bahasa sederhananya adalah kita itu sadar bahwa kita adalah sesuatu yang tak terhingga, cinta, kasih gitu ya. Kalau bahasa umumnya ya kita adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri, Tuhanan itu sendiri. Dengan begitu maka ketika itu sudah clear, ingin apa-apa mudah, karena basisnya udah beda gitu Mas Riko kira-kira ya. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, ketika kemudian kita sudah di posisi love tadi, kita sudah di posisi bahwa aku adalah keseluruhan yang tak terhingga, ya layar, isi segala macam gitu, latar, isi segala macam. Terus katanya kan ketika kita sudah punya keinginan, manifestasi itu harus dilepaskan gitu. Nah, praktek melepasinya manifestasi itu, karena setelah tidak melekat kadang sering kejadian, itu bagaimana caranya? Ya intinya gini, yang perlu dilepas itu bukan keinginannya, tapi kelekatannya. Kelekatan, kenapa kita melekat dengan keinginan? Karena kita mengira kita masih belum punya. Oke. Makanya ketika kita punya keinginan dan kita melekat, berarti identitasnya nggak sinkron. Sama kayak Mas Hendra. Mas Hendra kan udah merasa kayak udah punya, berarti identitasnya sinkron, sehingga tidak ada kelekatan dengan keinginan. Otomatis Mas Hendra secara otomatis tanpa usaha mengira rumahnya udah kejadian. Mas Riko berarti ya nggak pernah ya punya, wah aku plan nanti begini, itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Aku paling keinginan itu cuma setahun satu. Gitu. Setahun jarang satu. Sama kayak istrinya Om Joko, jarang punya keinginan. Iya. Jarang, nggak ada. Keren. Kalau pasangannya? Pasangannya banyak. Yang pasti banyak. Mas Hendra lah, istrinya banyak keinginan nggak? Jarang. Paling setahun 1-2. Tapi ketika dia pingin, pasti kejadian. Oh iya, bener. Iya kan? Bener, iya. Mas Riko. Iya. Karena dia ketika ingin, ya dia pasti femininnya keluar. Tapi ada sesuatu yang sangat istimewa sih menurutku semenjak aku kenal Mas Riko, Mas Joko gitu ya. Aku memerhatikan percakapan di grup dan seterusnya gitu. Aku tuh dulu ketika nggak tahu sebabnya apa juga nggak tahu, mikir positif sering terjadi, mikir negatif sering terjadi gitu kan. Parah sih itu. Mikir negatif itu sering kejadian gitu. Terus akhirnya diajarin caranya, oh ketika kemudian berpikir negatif,
biar nggak kejadian, itu sadari. Disuruh nyadari aja kan. Kalau Mas Riko kan sampai blenger, aku sadari gitu kan ya. Tak praktekkan gitu. Dan ternyata sekarang memang enggak. Dia mikir negatif dengan tak sadari gitu. Oh ternyata malah nggak kejadian gitu. Bagaimana menjelaskan hal itu kok bisa begitu? Karena gini, ketika sampean mikir negatif, sampean takut kalau itu kejadian. Iya. Yang terjadi adalah ketakutan sampean mewujud menjadi fisik. Bukan pikirannya, tapi ketakutan sampean. Ketika sampean sadari, ketakutan itu tersadari. Kemudian ketakutannya lenyap. Makanya nggak kejadian. Itu. Kalau nggak disadari ya, teorinya Murphy berlaku ya. Apa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan akan berlaku gitu ya. Waduh, keren. Teman-teman silakan ya, yang nanti mau datang ke Semarang. Tempatnya agak sejuk. Mas Roni milih tempat di dekat Ungaran kalau nggak salah. Jadi nanti ya bisa sambil healing lah ya kita teman-teman semuanya gitu ya. Nah sekarang aku pengen tahu deh komentarnya Mas Riko tentang ilmu Sedona Method yang itu diajarkan langsung oleh gurunya David Hawkins gitu ya. Apa yang Mas Riko ketahui tentang itu? Nah, karena banyak gitu. Wah ini persis dengan Mas Riko dan lain sebagainya gitu kan, banyak yang komen kayak gitu. Gimana tuh Mas Riko? Nah, Sedona Method itu asalnya dari Lester Levinson kan? Lester Levinson. Nah, aslinya ilmu puncak dari Lester Levinson itu adalah penyaksian, kesadaran. Kenapa kok jarinya 4 gitu? 4 jalan. Sama kayak Gurdjieff. Gurdjieff itu mistikus Rusia. Caranya juga 4. 4 adalah cara tertinggi. Bukan cara, tapi ada being, yaitu kesadaran. Tapi karena orang-orang nggak paham dengan penyaksian, akhirnya diturunkan menjadi 3, yaitu pelepasan. Pelepasan caranya adalah 3. Kita menjatuhkan bendanya, atau kita masuk ke dalam bendanya. Satu lagi aku lupa apa. Intinya ketiganya adalah cara pelepasan. Biasanya orang pelepasan ini tricky. Maksudnya Lester dan semua orang letting go yang David Hawkins dan lain itu adalah sekedar membiarkan emosinya apa adanya. Tapi ketika orang lain mendengar kata letting go, definisinya adalah dilempar keluar dari kesadaran kita. Which is kita nggak bisa ngelempar apapun keluar kesadaran. Karena kesadaran utuh dan satu. Trikinya di situ. Ketika kita berusaha melempar, artinya kita membuat batasan baru. Kita bubbling. Kita membuat batasan, inilah misal, ruang antara, ini kan ada ruang kosong kan, antara aku sama Mas Hendra. Kalau aku benci Mas Hendra, ruang ini akan aku maknai sebagai yang memisahkan kita. Tapi kalau aku mencintai Mas Hendra, ruang ini adalah yang mencatukan kita. Jadi aku dan Mas Hendra menjadi kita. Nah, ketika kita mencintai dan membiarkan emosi apa adanya, ya emosinya menjadi kita. Ketika kita bisa menerima semua yang kita selama ini kita benci, anggap musuh, entah itu ibu, ayah, entah yang memfitnah kita, menipu kita including semuanya. Kemudian kesadaran kita menjadi utuh. Tapi ketika kita berusaha melempar emosi tertentu, kesadaran kita nggak utuh. Kita terpecah jadi 2, yang kita tolak dan yang menolak. Fatalnya di situ. Tapi kalau benar ya it's okay. Karena cuma dibebaskan saja atensinya. Aslinya yang dilepaskan atensinya, bukan perasaannya. Makanya ada beberapa pertanyaan Sedona itu yang terkadang tak pakai untuk mengenalkan manusia terhadap emosi dan bukan itu. Intinya membedakan yang mana sensasi emosi, yang mana ceritanya. Jadi ada pertanyaan yang gini, bisakah kamu melepaskan emosi? 3 kan Mas Riko biasanya. Nah, itu tak modif. Bisakah kalian membiarkan emosi ini terasakan secara total? Beda. Karena ketika kita bisakah kalian melepaskan emosi ini, pasti ada usaha untuk melepaskan. Bisakah apa tadi? Bisakah kalau yang umum, yang dari Lester Levinson itu bisakah kamu melepaskan emosi bla 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 gitu kan? Nah, di situ kan biasanya muncul doing, usaha untuk melepaskan. Kalau teorinya dia nggak paham secara penuh. Tapi ketika dimodif, bisakah kalian membiarkan emosinya muncul apa adanya? Itu pertama. Ketika dengan pertanyaan itu, penolakan akan muncul. Ketika penolakan muncul disadari, baru kesedihannya bisa muncul apa adanya. Kedua, baru bisa dibiarkankah genggamanmu terlepas. Bukan emosinya yang lepas, tapi genggamannya. Genggaman terhadap emosi? Emosinya. Kemudian emosinya tetap di depan, tapi sudah tidak menjadi fokus perhatian. Itu. Jadi hanya kita pakai sekali untuk mengenalkan itu. Perbedaan antara cerita sama sensasinya. Karena orang biasanya bingung di situ. Ketika tak tanya kesedihan itu apa, bingung. Kesedihan itu ketika aku dimarahi mama, ketika aku
benci teman dan lain-lain. Padahal kesedihan itu adalah sensasi yang muncul di area dada, yang rasanya kayak diaduk-aduk. Iya. Iya kan? Aslinya entah itu marah, sedih, sesal, merasa bersalah dan lain-lain, itu rasanya satu, rasanya nggak enak gitu aja. Tapi ketika dilabelkan, kita tersesat ke cerita. Nah, ketika dia udah bisa membedakan, oh ternyata ini perasaan, oh ceritanya di sini, kita baru bisa peripheral. Kalau dia belum paham, oh perasaan yang ini, sensasinya yang ini, ceritanya yang ini, kita nggak akan bisa peripheral. Kita nggak akan bisa open awareness. Nah, yang kedua tadi, yang ketiga itu mau dilepas kapan gitu, sekarang gitu ya. Nah, tapi ketika kemudian misalnya kita dengan segala macam bentuk case gitu Mas Riko, kesedihan-kesedihan, gitu, tekanan-tekanan batin, pendaman emosi itu, kalau itu diulang-ulang terus gitu, disadari, pasti lama-lama akan berkurang ya Mas Riko ya? Bukan berkurang. Hilang? Bukan hilang juga. Gimana? Jadi gini, seakan-akan hilang karena kita salah praktek. Oke. Orang tercerahkan itu bukan serta-merta nggak ada kesedihan, enggak. Orang tercerahkan itu tayangannya bisa saja sedih, tapi cuma bentar, dan dia merayakan kesedihannya. Oke. Tapi kalau orang pada umumnya, itu sedihnya muncul, kita menolak, kita perang, akhirnya kesedihannya kayak stagnan. Oke. Jadi dualitas tetap akan terjadi, sedih dan bahagia, itu akan bergantian. Itu sudah alamiahnya alam, kita nggak bisa ngotak-atik. Iya. Oke. Dan kebanyakan orang konsepsinya adalah ketika kita melepaskan, dia nggak akan pernah sedih. Akhirnya dia berusaha melepaskan terus, which is sangat tidak efisien. Semakin kita berusaha melepaskan, semakin kesedihan itu sering muncul. Karena kita ada usaha untuk mendorong. Berarti kan kita benci apa yang kita berusaha lepaskan. Nah, trikinya di situ. Makanya semua jalan itu aslinya tricky. Termasuk Tao, termasuk Tantra, apapun lah. Ini dibiarin apa adanya gitu ya, apa adanya. Ya? Tetap jalan keempat itu yang paling efektif. Disaksikan, dibiarkan apa adanya. Disaksikan, dibiarkan apa adanya gitu ya. Iya. Nah, oke deh. Tadi udah kejawab belum ya yang tentang Siddhartha itu? Orang melupakan pada saat meditasi, melupakan cintai dirimu tadi. Udah ya. Jadi jangan mendekati meditasi dari basis peperangan terhadap pikiran dan perasaan. Iya. Oke. Mas Riko, kalau misalnya kita sudah very viral setiap hari, kita sudah stay di kesadaran, kan sebenarnya di model dan bentuk pelatihan-pelatihan yang diikuti teman-teman itu kan biasanya dikasih pakem gitu, manifestasi tertentu gitu kan. Misalnya aku membiarkan atau aku mengizinkan Hendra punya penghasilan sekian tiap bulan misalnya gitu ya. Itu sebenarnya mau pakai redaksi kata-kata apa aja asal kita sudah stay di situ nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Okay. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa Rusia nggak ada masalah. Bebas. Mau nggak ngomong juga bebas. Nah kalau orang bisu gimana? Nah benar. Pakai perasaan aja bisa. Pakai perasaan ya bisa. Ya bebas ini ya. Nggak ada keharusan gimana. Powernya perasaan lebih besar nggak Mas Riko? Power kita yang lebih besar. Power kita. Iya kan? Tapi ketika kita percaya terhadap perasaan kita, ya power perasaannya jadi besar. Oke. Nah, kesedihan, kemarahan, penyesalan bukan permasalahan sebenarnya ya. Yep. Yang jadi masalah ketika kita pendam atau kita lempar keluar. Iya. Nah, jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya ya penyaksian. Disadari apa adanya. Yang memang sedih dan bahagia kan memang dualitas. Nggak bisa kita memilih salah satu, nggak bisa. Kita pasti akan satu momen sedih tapi cuma bentar karena kita rayakan. Kemudian bahagianya lama. Kemudian sedih semenit ya dibiarkan. Intinya kita merayakan dualitas secara sukarela. Itu adalah pencerahan ketika pencarian berhenti. Pencarian kan kita ingin melenyapkan yang negatif. Hanya permanen yang positif, which is nggak mungkin. Sudah lebih baik menyerah karena nggak mungkin. Aku senang sekali dengan jawaban sore ini karena aku terus terang agak nggak enak juga beberapa teman-teman tuh, Mas Hendra, aku tunjukin dong siapa ini sesepuh yang bisa membantu aku menemukan jalan kebenaran. Di sini nggak cocok aku Mas Hendra. Di sana cuma dibuka mataku, ditunjukin cahaya. Di sini cuma disuruh nafas, terus kemudian ditunjukin Tuhan itu cahaya dan seterusnya gitu. Waduh, paling nggak dengan jawaban Mas Riko tuh aku terbantu gitu ya. Sepanjang kemudian kita masih dikendalikan rasa ingin, malah justru nggak sampai-sampai. Aslinya yang paling cepat itu adalah lewat seks. Oke. Kalau kita bisa stay, intinya ada satu aktivitas doing di mana aktivitas itu menyerap seluruh kesadaran kita. Kita kayak mabuk lah. Itu adalah aktivitas seks. Ketika kita mampu sepenuhnya sadar dari awal seks sampai akhir seks,
kita akan mudah sadar di aktivitas apapun. Karena aktivitas seks adalah aktivitas yang paling susah untuk kita sadar. Pasti kita larut lah ke dalam goyangan atau ke dalam erangan dan lain-lain. Tapi ketika kita mampu sadar dari awal sampai akhir, udah selesai. Pasti kita akan lebih mudah sadar di kehidupan sehari-hari. Semoga aja Bos Mukri nonton tayangan ini dan segera daftar bersejiwa ya, Bos, biar nggak usah bertapa kemana-mana gitu ya. Jadi lewat seks saja gitu ya, mendapatkan pencerahan lewat energi seksual gitu kira-kira ya. Oke deh, dari ketuhanan, kesadaran, sekali lagi teman-teman kalau ingin memperdalam silakan datang nanti di Ungaran atau di Semarang, atau yang sekiranya jaraknya jauh bisa ikut online di tanggal 19-20 teman-teman, silakan ya, biar bisa lebih detail bagaimana prakteknya nanti, karena percuma kita teori terus kalau teman-teman malas praktek gitu ya, poinnya di situ, harus praktek. Very viral, cuma teori aja gitu ya, nggak praktek-praktek ya mana bisa gitu. Baik Mas, aku tertarik sekarang pengen mengulas dialog tadi malam di grup tentang bahaya menyapeh anak ketika menyusui gitu ya, itu satu gitu. Yang kedua tentang pentingnya memerdekakan anak tanpa kemudian kita mengontrol, memarahi gitu. Itu tuh kalau aku sih terus terang jadi orang tua itu ya agak keras sih. Misalnya waktunya sekolah nggak bangun, ya dimarahin gitu ya. Bagi saya keras itu bagus, yang nggak bagus itu kejam gitu. Misalnya diludahin gitu kejam gitu ya, kayak gitu. Disiplin ya, nggak boleh malas itu kalau saya wajib gitu ya. Nah, bagaimana Mas Riko tentang dua hal tadi, menyapeh anak saat menyusui gitu kan mesti disapeh biasanya. Yang kedua tentang memerdekakan anak tanpa kemudian memarahi. Menyapi apa? Menyapeh itu memutus asi. Oh, memutus asi. Oke. Ya. Jadi gini. Jadi interaksi payudara sama anak itu tergolong interaksi yang membentuk identitas anak. Jadi ketika dia menyapi, ibunya menyapi, belum waktunya selesai tapi diputus asinya, si anak akan merasa ibunya tidak begitu mencintainya. Kemudian dia akan tumbuh dengan identitas orang yang tidak layak dicintai. Kemudian dia akan bertumbuh remaja, mungkin akan susah dapat pacar, atau susah dapat pasangan, atau mungkin diselingkuhi berulang kali. Intinya romansanya akan cenderung susah. Kalaupun itu tidak terjadi, akan muncul beberapa spektrum yang lain. Di sektor yang lain, mungkin kekurangan uangnya, pasti ada yang belok lah. Karena ketika dia tidak mendapatkan asi yang cukup, dia merasa tidak lengkap, tidak layak untuk dicintai apa adanya. Oke. Nah, kemudian untuk yang kita ketika mengatur anak, ya lebih baik tidak diatur. Tidak diatur, hanya dikasih batasan. Maksudnya dikasih batasan itu ketika misal anak-anak itu kan kadang manjat-manjat kan. Nah, ketika kita ada sumur, kita kan biasanya melarang anak ke sumur kan. Iya kan? Cara paling gampang adalah sumurnya dipagari. Anak masih bisa ke sumur, tapi dia tidak merasa dilarang atau diatur. Intinya orang tua yang harus punya akal, bukan dalam larangan tapi dalam bentuk batasan yang tidak terasa seperti batasan. Ya kayak tadi sumurnya ditutup, kan nggak mungkin udah ditutup anaknya nyemplung, kan nggak mungkin, ya kan? Sama kayak ke jalan raya, kan tinggal di pagar. Jadi anaknya bisa lihat jalan raya dari pagar. Jadi dia terbatasi tapi dia tidak merasa terbatasi. Itu adalah hal yang paling penting sebagai orang tua. Tapi kebanyakan orang tua mereka belum berdamai dengan perasaannya. Nah, perasaannya ini diwujudkan ke anaknya. Itu nggak perlu melihat karakteristik seorang anaknya bagaimana gitu, Mas. Itu tuh pokoknya berlaku untuk semua jenis anak itu, nggak perlu dimarah-marahin, nggak perlu dikontrol gitu. Jadi gini, ketika kita mengontrol anak, potensi aslinya nggak muncul. Iya kan? Karena kontrol kita udah masuk, udah tercetak lah dengan kontrol kita. Tapi ketika kita nggak ngontrol, nggak ngasih batasan secara struktural, itu potensi anak akan keluar dan sampean akan tahu, oh potensi anakku ini. Tapi ketika sampean kontrol nggak keluar, potensinya akan samar. Sampean nggak tahu ini potensinya apa, sampean nggak tahu. Dan akhirnya ketika sampean samar, nggak tahu, sampean akan memberikan ambisinya sampean yang belum selesai. Itu makanya penting. Berarti kalau misalnya dia seneng misalnya anakku seneng badminton gitu ya.
Kadang kan aku masih ngobrai untuk latihan. Itu nggak perlu berarti? Nggak perlu. Oh, nggak perlu ya? Kalau dia memang passion di situ, dia pasti latihan. Oh gitu ya? Oh, iya kan? Iya, tapi kalau dia iya, passionnya lebih ke jualan, ya dia akan lebih ke arah jualan. Keren. Dibiarkan aja. Bagus. Jadi kita nanti jadi orang tua akan sibuk minta maaf terus ke tetangga. Mohon maaf, potnya dipecahkan anakku. Itu nggak apa-apa gitu ya? Katanya dilebarin batu, mohon maaf. Tapi keren itu, agak berbeda dari mainstream, apalagi soal menyapih ASI tadi. Ini mungkin sesuatu hal yang baru buat teman-teman anak semuanya. Jadi over nakal sampai membalang batu itu kan karena aturannya terlalu ketat. Akhirnya dia berusaha melanggar. Tapi kalau dari awal nggak ada batasan, anak nggak akan terlalu gimana-gimana. Dan endingnya normal akan aja. keren nih Mas ya. Tetap akan keren. jadi benar-benar mawar, bukan mawar plastik gitu bukan ya. mawar plastik. Oke.